Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tantia Pramudita, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Izinkanlah saya, Rini Melasari, sebagai pemateri pertama bersama kedua rekan saya, yaitu Yiyin Nur Oktaviani sebagai pemateri kedua dan Sherin Senia sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pusat kegiatan belajar mengajar pada awal kebangkitan Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa saja sih pusat-pusat kegiatan belajar mengajar pada awal kebangkitan Islam. Pada awal kebangkitan Islam, pusat belajar mengajar yang pertama adalah Kutab. Kutab merupakan pusat pendidikan Islam terlama. Kutab memegang peranan penting dalam kehidupan Islam karena mengajarkan Al-Quran bagi anak-anak dianggap suatu yang perlu, sehingga para ulama berpendapat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak semacam fardu kifayah. Tujuan dari pendidikan Kutab juga adalah sebagai pendidikan dasar dalam memberikan persamaan pengajaran anak-anak kaum muslimin dalam hal membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dan Al-Kutab juga tidak membeda-bedakan strata, baik kaya ataupun miskin, laki-laki dan perempuan, semua mendapatkan perlakuan yang sama dari guru yang mengajar di Al-Kutab. Selanjutnya yang kedua yaitu masjid dan jam'i. Masjid dapat dianggap sebagai lembaga pengetahuan tertua dalam Islam. Pembangunannya dimulai sejak zaman Nabi dan ia tersebar ke seluruh negeri, bersamaan dengan bertebarnya Islam di berbagai pelosok negeri. Pembangunan masjid juga bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan umat Islam. Di samping itu, masjid juga memiliki multifungsi, diantaranya sebagai tempat beribadah, kegiatan sosial politik. Seperti pada zaman dahulu, Masjid Nabawi di Madinah berperan sebagai pusat kegiatan sosial seperti memberi santunan kepada fakir miskin berupa uang dan makanan. Serta masjid-masjid pada masa Nabi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan karena Rasulullah sering mengadakan musyawarah di Masjid Nabawi dengan para sahabat yang membicarakan masalah umat, perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy, menyusun strategi perang dan taktik politik. Bahkan lebih dari itu, masjid dijadikan sebagai pusat dan lembaga pendidikan Islam. Dalam masjid inilah mulai mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam pada masa Rasulullah. Di samping tugasnya yang utama sebagai tempat untuk menunaikan sholat dan ibadah, masjid dan jam'i berfungsi sebagai sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam waktu yang sama. Dan di antara masjid dan jam'i yang terkenal sebagai pusat kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, Jam'i Umar bin As, yang kedua Jam'i Ahmad bin Tulun, yang ketiga adalah Masjid Al-Azhar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama. Di sini saya Nur Oktaviani dengan NPM 2011 060215 akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Di sini kita masih akan membahas mengenai pusat kegiatan belajar mengajar pada awal kebangkitan Islam. Selain yang disebutkan oleh pemakalah yang pertama tadi, di sini apa saja sih yang termasuk ke dalam pusat kegiatan belajar mengajar pada awal kebangkitan Islam? Di sini ada Dawarul Hikmah dan Dawarul Ilmi. Dawarul Hikmah ini muncul pada waktu bercampurnya bermacam-macam bangsa dan peradaban pada masa kerajaan Abbasiyah dan masa bangkitnya gerakan interaksi yang mendorong orang Islam pada waktu itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan zaman kuno. Tujuannya mengumpulkan atau menyalin ilmu pengetahuan asing sehingga pada waktu itu telah diterjemahkan kitab-kitab berbahasa asing ke dalam bahasa Arab dan telah menghasilkan ulama-ulama yang terkenal, di antaranya Khawarizmi sebagai ahli ilmu falak dan Jafar Muhammad sebagai ahli dalam ilmu ukur dan mantik. Selanjutnya ada madrasah. Madrasah itu bisa disebut juga tempat belajar, yaitu akar dari kata darasa yaitu belajar. Mulai muncul pada akhir abad 4 Hijriah adalah nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam yang proses belajar mengajar agama Islam itu
secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasikal atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sekolah. Apa sih tugas pokok dari madrasah tersebut? Yaitu untuk mengajarkan fikih atau yang berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya ada Al-Hawani, Az-Zawaya, dan Arabat. Al-Hawani ini di lembaga diatur dalam beberapa mata pelajaran, diantaranya ada 4 pelajaran untuk fuqaha dengan 4 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Beberapa mata pelajaran hadis Nabi dan pelajaran membaca Al-Quran dalam 7 buah riwayat. Sedangkan Arabat itu apa sih? Arabat itu adalah rumah yang didiami oleh sejumlah para fuqaha yang mengasingkan diri, tidak mempunyai keluarga, dengan tujuan untuk belajar dan beribadah semata-mata. Bahkan didirikan pula Arabat yang terkhusus untuk para wanita, di mana mereka itu bertempat tinggal, beribadah, dan mengajarkan pelajaran agama. Di dalamnya terdapat juga ribat yang dikenal dengan nama Ribat Al-Baghdadiyah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang ke-6. Al-Bimaristan didirikan untuk pengobatan orang-orang Islam dengan cara gratis, dan untuk mempelajari ilmu kedokteran secara praktis, dibangun mula-mula oleh Wahid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah. Yang ke-7, Halaqatut Dars dan Al-Ijtima'at Al-Ilmiyah, menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan cara yang mudah dan terikat dengan tempat tertentu dengan sistem berdiskusi. Halaqatut Dars diadakan di rumah-rumah para ulama, di istana raja-raja dan pembesar-pembesar. Yang ke-8 yaitu Duarul Kutub. Duarul Kutub atau perpustakaan-perpustakaan memegang peranan penting dalam menyukseskan tugas-tugas lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk yang lebih sempurna, dan juga membantu berlangsungnya pelajaran prestasi penelitian seseorang, serta dengan cara menggunakan cara-cara memperoleh pendidikan bagi banyak orang. Materi selanjutnya yaitu yang D, kurikulum pendidikan Islam di masjid. Pendidikan pada masa Rasulullah dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode pertama yakni sejak Nabi diutus sebagai Rasul hingga hijrah ke Madinah, kurang lebih sejak tahun 611 sampai 622 Masehi, atau selama 12 tahun 5 bulan 31 hari atau 13 tahun. Dengan sistem pendidikan Islam lebih bertumpu kepada Nabi. Nabi melakukan pendidikan dengan cara sembunyi-sembunyi, terutama kepada keluarganya. Di samping dengan berpidato dan ceramah di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang, pada perkembangan berikutnya penentuan kurikulum adalah terletak pada ulama. Kelompok orang-orang yang berpengetahuan dan diterima sebagai otoritatif dalam agama dan hukum.